Guys. Woi, apa tuh? Ini ada berita tentang adanya kerusuhan perbedaan suku di salah satu daerah. Hah, dari mana beritanya? Di media sosial. Banyak yang share. Beritanya bener nggak? Yang penting viral. Justru itu yang bahaya. Kalau kita langsung percaya tanpa fakta, kita bisa ikut menyebarkan kebohongan. Hoax bisa memecah belah bangsa loh. Kalau kita ikut menyebarkan, berarti kita ikut merusak persatuan. Iya, itu saja kalau begitu. Penjaga kelompok KRI juga berarti bijak dalam menggunakan media sosial. Woi Dan, kita satu kelompok tahu sama Anita sama Salwa. Hah? Kirain kita berdua aja. Kenapa kalian kalau satu kelompok dengan kami? Bukan gitu, cuma beda aja rasanya. Kalau kita memilih-milih teman, nanti ada yang merasa tidak terima. Kami tidak bermaksud begitu. Persatuan itu dimulai dari hal kecil seperti kerja kelompok. Iya juga ya. Maaf kalau tadi terkesan membeda-bedakan. Tidak apa-apa, yang penting sekarang kita kerja sama. Baiklah, kita satu tim. Coba deh ngomong kayak gini. On demand deh, hahaha. Wildan, jangan gitu. Loh, kenapa? Kan cuma bercanda, sesuatu aja. Bercanda boleh, tapi jangan sampai merendahkan budaya orang lain. Kan nggak bermaksud merendahkan. Kadang tanpa sadar, canda seperti itu bisa bikin orang tersinggung. Bisa sih, kan cuma logat. Logat itu berasal dari identitas seseorang. Itu menunjukkan dari mana asalnya, budaya apa yang dimiliki. Coba bayangkan kalau logat daerahmu ditirukan terus-menerus dengan nada mengejek. Pasti nggak enak kan? Iya juga ya. Mungkin kalau aku dikatakan aku bisa. Persatuan bukan berarti semua harus sama, tapi berbeda-beda tetap satu tujuan. Seperti sesuai bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika. Ya maaf ya, gua nggak akan ulangi lagi. Mulai sekarang gua kalau benar hati. Nah, itu baru teman yang baik. Menghargai budaya orang lain berarti kita ikut menjaga keutuhan bangsa. Tugas ini harus selesai hari ini. Iya, biar tidak terlambat. Teman-teman, maaf ya, sebentar lagi waktunya aku beribadah. Sekarang tugasnya kan belum selesai. Iya, tapi ini kewajiban. Setelah itu aku lanjut lagi. Kan bisa nanti. Wildan, ibadah itu penting, kita harus menghormati. Iya Dan, kita bisa lanjut apa Anita? Tapi nanti jadi lama. Aku tidak bermaksud meninggalkan tanggung jawab. Menghormati perbedaan agama adalah bagian dari menjaga persatuan. Kalau kita tidak saling menghargai, bagaimana bangsa ini bisa rukun? Indonesia punya banyak agama, toleransi itu kunci persatuan. Benar tuh, kita harus membiasakan diri toleransi agama. Terima kasih udah tunggu. Ayo sekarang kita lanjutin sama-sama. Ya Allah, kelas kita kotor banget lagi. Mana besok ada inspeksi? Iya, kalau dibiarkan nanti kita sendiri yang merasa tidak nyaman. Tapi kan bukan kita yang bikin kotor semua. Memang bukan, tapi ini tanggung jawab bersama. Dulu nenek moyang kita itu membangun rumah, membersihkan rumah, panen sawah dengan bergotong royong. Karena mereka sadar pekerjaan berat itu akan terasa ringan jika dilakukan bersama-sama. Tapi kan ini cuma bersih-bersih kelas. Hal kecil seperti ini juga membangun rasa tanggung jawab dan kepedulian. Kalau kita peduli dengan lingkungan yang lebih kecil daripada kelas, nanti kita juga akan peduli dengan lingkungan yang lebih besar. Persatuan itu bukan cuma kata-kata, tapi tindakan nyata. Udah deh, daripada cuma ngomel, mending kita kerjain aja. Kita punya pelatih dah. Aku rapikan meja, aku sama. Yaudah, gua bersihin papan tulis aja dah.
budayanya gotong royong. Nah, itu baru semangat gotong royong. Kalau generasi muda kompak seperti ini, bangsa kita pasti akan kuat. Teman-teman, untuk acara berikutnya kita pada batik yuk. Kenapa harus batik? Pakai baju modern aja lebih keren. Lah, emang apa? Emang batik gak keren? Ya menurut gua biasa aja kalau formal. Batik itu bukan cuma baju biasa, Wilda. Itu identitas bangsa kita. Bahkan batik sudah diakui oleh dunia sebagai warisan budaya Indonesia. Kalau kita sendiri tidak bangga, nanti lama-lama budaya bisa hilang loh. Serius? Iya, banyak negara lain yang kagum dengan batik Indonesia. Kita, generasi muda, harus melestarikan budaya sendiri. Bukan berarti kita nggak boleh suka budaya luar, tapi jangan lupain budaya sendiri. Ya juga ya, selama ini gua pakai brand luar. Mendukung produk dalam negeri juga membantu perekonomian bangsa dan menunjukkan bahwa kita keren. Baiklah, gue ikut pakai batik besok. Nah, gitu dong. Bangga jadi bagian dari Indonesia itu harus terlihat dari sikap kita. Guys, sebentar lagi ada acara urutan. Menurut kalian kita ada acara urutan ini di mana? Di awal aja sih lebih enak tentang lagi. Tidak, di lapangan lebih seru dan bebas. Tapi panas. Kan bisa pakai tenda. Teman-teman, jangan langsung emosi. Kita dengan hati. Musyawarah itu bukan tentang siapa yang paling keras suaranya. Kalau di awal itu suaranya lebih jelas dan lebih tertata rapi. Kalau di lapangan, kita bisa lebih santai dan banyak ruang juga buat penampilan. Kedua pendapat itu ada kelebihannya. Kenapa tidak kita voting aja setelah semua menyampaikan pendapat? Yaudah deh, gue setuju. Ya, jangan sampai kita berbeda pendapat terus kita musuhan. Perbedaan itu wajar, yang tidak boleh itu saling meremehkan. Apapun hasilnya, kita harus menerima dengan lapang dada. Hasil voting menunjukkan acara di aula. Apa? Tapi ide gue lebih seru. Dan kan kita udah sepakat voting. Gue nggak setuju, pokoknya ide gue yang dipakai. Udah, jangan memaksakan kehendak begitu. Mengalah bukan berarti kalah, itu tanda kedewasaan. Ya maaf ya, gue selalu maksain diri. Tidak apa-apa, yang penting kita tetap kompak. Baiklah, kita sukseskan acara bersama-sama. Oke, sekarang kita latihan presentasi ya. Oke guys, nanti openingnya gue aja biar kelihatan cool dan confident. Maksudnya? Ya campur-campur Inggris gitu biar kelihatan modern. Boleh aja pakai bahasa asing, tapi ini presentasi resmi. Kan biar kelihatan keren. Bahasa Indonesia itu bahasa persatuan kita. Kalau acara resmi, sebaiknya pakai bahasa Indonesia yang baik dan jelas. Dulu para pemuda menyatukan bangsa yaitu dengan memakai bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Iya juga ya. Oke deh, lu pakai bahasa Indonesia yang baik saja. Nah, itu baru keren. Bangga menggunakan bahasa sendiri juga bentuk cinta tanah air. Panas banget ya. Lama lagi. Upacara itu bentuk penghormatan pada pahlawan kita. Bro, dan berdirinya tegak. Upacara itu bukan cuma rutinitas. Kita menghormati pahlawan yang sudah berjuang. Iya, kadang gue lupa. Upacara itu cuma dua formalitas. Kita tanah air tidak selalu dengan hal besar. Sikap kita pada saat upacara juga berarti. Baiklah, mulai sekarang gue saling menghargai. Menjaga keutuhan NKRI dimulai dari sikap kecil. Dari menghargai perbedaan, dari toleransi dan gotong royong, Cari tidak mudah terprovokasi dan tidak memaksakan kehendak. menjaga keutuhan NKRI bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita sebagai generasi muda. Kami generasi muda siap menjaga persatuan. Dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena Indonesia tidak dibangun oleh satu orang. Bukan oleh satu suku, bukan oleh satu agama,
tetapi oleh kita semua yang berbeda namun tetap satu tujuan. Persatuan dimulai dari kita. Berbeda-beda tetapi tetap satu Indonesia.